Primagama kini semakin siap menjadikan siswa lebih berprestasi. Siap berprestasi, siap juara kelas, siap lulus ujian, siap menembus universitas favorit. Semua kini siap berprestasi dengan bimbingan belajar Primagama yang tersebar di seluruh Indonesia. Instruktur smart, terbaik dan terpercaya. Academic Smart Solution menjamin prestasi tinggi. Pelayanan prima, konsultasi siswa yang bersahabat dan siap membantu. Primagama siap. Raih prestasi dan masa depan cemerlang, bergabunglah bersama Primagama. Terdepan dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, senang berjumpa kembali dengan adik-adik dalam pembelajaran online Primagama. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat, selalu menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan, dan tentunya tidak lupa tetap semangat dalam belajar di rumah. Adik-adik, dalam pembelajaran online kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai topik usaha oleh gerak jatuh bebas kelas 10 SMA semester 2 bersama Instruktur Smart Spedisatono SSI. Adik-adik, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, pembelajaran sebelumnya masih tentang usaha. Nah, ini akan kita mempertajam mengenai usaha dalam penerapannya dengan gerak jatuh bebas. Baiklah adik-adik, kita langsung membahas mengenai usaha oleh gerak jatuh bebas. Nah, adik-adik, kita lihat dalam gambar ada posisi satu benda yang dijatuhkan dari ketinggian A tanpa kecepatan awal. Maka besar usaha oleh daya berat adalah berbanding lurus dengan energi mekaniknya. Maka persamaan umumnya adalah W1 sama dengan energi potensi 1 sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Atau W1 bisa dikatakan EK1 sama dengan setengah LV kuadrat. Karena benda belum gerak maka EK1 nya sama dengan 0. Maka posisi 1 EP nya adalah maksimum, EK1 nya adalah 0. Kemudian sehingga persamaannya di posisi energi mekanik 1 adalah EP1 ditambah EK1. Karena EK1 nya 0, maka pada saat posisi 1 energi mekanik 1 nya berupa energi potensial yang maksimum, sehingga W1 nya sama dengan energi mekanik 1, yaitu mg kali H. Kemudian kita lihat pada saat kita taruh di posisi yang kedua ada kecepatannya, maka di situ ada ketinggian H1 nya, sehingga pada posisi yang kedua W2 itu sama dengan EP2 sama dengan mgH1. Di W2 ada juga energi kinetik keduanya. Kenapa? Karena benda sudah bergerak. Energi kinetik seperti kita tahu bahwa energi kinetik adalah energi pada saat benda sudah bergerak, sehingga EK2 nya adalah setengah mv1 kuadrat. Maka di posisi kedua energi mekanik 2 terdiri dari EP2 ditambah EK2, yaitu mgH1 ditambah setengah mv1 kuadrat, sehingga W2 itu sama dengan energi mekanik 2. Nah, pada saat posisi ketiga adik-adik ya, W3 nya EP3 tidak ada ketinggian, maka EP3 nya 0 karena H2 nya 0. Yang ada adalah energi kinetik 3 nya maksimum. Karena apa? Benda jatuh atau benda mengalami pergerakan sehingga setengah mv kuadrat.
sehingga di posisi yang ketiga usaha W3-nya berupa energi mekanik 3 berupa energi kinetik setengah mv2 kuadrat. Maka dapat disimpulkan adik-adik bahwasanya usaha merupakan energi mekanik, yaitu energi potensial ditambah energi kinetik, yaitu energi H ditambah setengah mv kuadrat. Nah adik-adik, materi ini akan kita perjelas lagi dengan pembahasan beberapa soal sehingga adik-adik lebih memahami mana pada saat posisi 1, 2 maupun 3. Kita lanjutkan ke contoh soal adik-adik. Sebuah batu dijatuhkan dari sebuah gedung dengan ketinggian H dari permukaan tanah. Besar energi kinetik akan sama dengan besar energi potensial pada ketinggian titik-titik. Nah adik-adik, di situ disediakan sebuah batu dijatuhkan dari sebuah gedung, artinya di situ adalah gerak jatuh bebas. Ketinggiannya H dari permukaan tanah. Besar energi kinetik, maka di situ ada energi kinetik sama dengan energi potensial. Kita masukkan. Kita lihat gambarnya adik-adik. Di situ misalkan F1 ya awalnya, maka ketika H1, kemudian pada saat F2 ketinggian H2. Nah, besar energi kinetik akan sama dengan ikutin pada ketinggian keberapa? Kita lihat B itu sama dengan energi mekanik, maka ada energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Pada saat posisi F1 EK nya sama dengan 0, maka hanya EP 1 nya, maka MGH1 plus E0. Sedangkan di posisi EM2 karena posisinya sama kinetik sama dengan potensial, maka saya tulis EP2 plus EP2, maka kalau kita tambah menjadi 2EP2, maka MGH1 itu ditambah 0 sama dengan 2EP2. Nah, maka kita tulis M kali G kali H1 sama dengan 2 kali M kali G kali H2. Kita coret M kali G nya, adik-adik coret, maka ketemulah nilainya, maka H2 sama dengan setengah H. Nah, mudah kan adik-adik? Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di situ sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 20 meter. Oke. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan benda pada saat berada 15 meter di atas tanah adalah titik-titik. Nah, dilihat dari gambar, benda jatuh bebas dari awalnya ketinggian 20 meter. Kemudian, kecepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kecepatan benda saat berada 15 meter di atas tanah, berarti 15 meter di atas tanah. Maka kita masukkan persamaannya, yaitu EM1 sama dengan EM2, berarti EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, pada saat benda di posisi 1 20 meter, EK1 nya 0. Kenapa? Karena belum bergerak, maka hanya EP1 nya saja, maka hanya MGH1 ditambah 0. Sedangkan di posisi 15 meter, di posisi benda yang kedua, MGH2 ditambah setengah MV kuadrat. Maka kita masukkan, pindah ruasnya M kali G, H2 nya kita pindah, maka H1 min H2 sama dengan setengah MV kuadrat. Kita coret sederhanakan adik M nya. Nah, maka G H1 min H2 ya, di situ 2 nya kita taruh ke 2 kali G, H1 dikurangi H2, maka di situ 2 kali 10, H1 nya 20, H2 nya 15, maka 2 kali 10 dalam kurung 20 kurang 15
sama dengan V2, maka V2 sama dengan 2 kali 10 20 kali 20 kurang 15 berarti 20 kali 5 sama dengan V kuadrat, maka V sama dengan akar 100. Akar 100 sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, adik-adik bisa juga kita menggunakan cara yang trik kilatnya, yaitu dengan smart solution. Perhatikan adik-adik, di situ adalah V0-nya sama dengan 0 karena derajat bebas tidak ada kecepatan awal. Kalau tidak ada kecepatan awal, maka untuk mencari kecepatannya V sama dengan akar 2G kali delta H. Ingat, jika V0-nya 0, maka kecepatan bisa dicari dengan V sama dengan akar 2G kali delta H. Nah, kita masukkan akar 2 kali G-nya 10, delta H-nya 20 kurangi 15. Maka V sama dengan 20 kali 5, berarti akar 100, maka V sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, lebih cepat kan adik-adik? Tinggal adik-adik bisa memilih cara yang pertama atau yang kedua. Dua-duanya bisa digunakan dengan metode yang berbeda. Satu pada saat adik-adik mendapatkan soal uraian, dan satu bisa menggunakan pada saat pilihan ganda. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut adik-adik untuk soal berikutnya. Nah, sebuah balok bermasa M kilogram dilepaskan dari puncak bidang miring yang licin seperti gambar. Perbandingan energi potensial dan energi kinetik balok ketika berada di titik M adalah. Nah, adik-adik, di sini disajikan sebuah bidang miring, ada sebuah balok yang mau jatuh. Di situ ada posisi H, kemudian pada saat posisi M adalah sepertiga H. Baiklah adik-adik, kita bisa menggunakan dengan smart solution adik-adik. Kita belajar smart solution adik-adik, biar adik-adik juga semakin paham dan lebih cepat untuk mengerjakan. Ya, kita lihat adik-adik, di M adalah sepertiga H. Begitu adik-adik. Karena H, maka kalau sepertiga H, maka sisanya berapa adik-adik? Iya betul, 2/3 H. Nah, 2/3 H. Adik-adik, pada saat posisi H, ya, benda sudah bergerak ke posisi M, maka di situ 2/3 H adalah berupa energi kinetik. Sedangkan pada posisi M, sepertiga H, benda yang belum gerak, ya, baru di posisi sepertiga H, maka di situ adalah berupa energi potensial. Nah, kita sudah tahu ada energi kinetik, energi potensial. Nanti perbandingan. Kalau ingin perbandingan, maka saya coret tiganya. Nah, kita coret tiganya. Maka tinggal angka berapa di situ? EK-nya 2, TP-nya 1, gitu. Karena ditanyakan perbandingan energi potensial dibanding energi kinetik, maka jadilah ketemu energi potensial dibagi energi kinetik sama dengan 1 dibanding 2. Mudah kan adik-adik? Maka jawabannya adalah B. Nah, ini adik-adik beberapa contoh ya. Mudah-mudahan nanti adik-adik semakin paham tentang materi ini. Nah, semoga adik-adik tetap semangat dalam belajar, tetap mengikuti pembelajaran online Primagama, karena Primagama siap, Primagama smart, dan Primagama terdepan dalam prestasi. Sampai jumpa pada pembelajaran online berikutnya adik-adik. Terima kasih.